Kang Deddy mencari istri di Aisyah. Dalam 2 tahun ini 3,6 triliun. Mimpin saya 31, sebelum saya 37 triliun. Saya mimpin 31 triliun. 1 tahun saya mimpin tinggal 28 triliun. Tapi hasil menurut saya lebih baik dibanding yang 37 triliun ini. Ya efeknya apa ya? Hibah saya potong. Kenapa dipotong? Kan ada yang lebih wajib. Apa itu? Ini yang menjadi kewajiban negara. Jadi saya nggak mau kepujir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada pagi hari ini ada kebahagiaan, ada harapan, dan ada kenangan. Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang di dalamnya tumbuh Aisyah, yang memiliki kontribusi yang besar dalam sejarah Indonesia sebagai organisasi tertua yang konsen dakwah. Nah, ini yang paling keren adalah pemahaman dakwah itu bukan mimbar. Muhammadiyah memahami dakwah itu bahwa manusia, warga Indonesia harus mendapat lentera atau cahayanya matahari. Karena harus mendapat lentera dan cahayanya matahari, maka lentera itu harus tumbuh dalam sistem nilai pendidikan yang berkembang dari mulai pelosok desa sampai pusat kota. Maka gerakan dakwah Muhammadiyah adalah gerakan menghilangkan kebutaan. Yang pertama buta aksara, yang kedua buta bahasa, yang tidak lebih penting lagi adalah buta hati. Untuk itu dari sisi kelembagaan pendidikan, Muhammadiyah memiliki kontribusi bagi lahirnya para teknokratik di Indonesia ketika Indonesia berdiri. Karena Muhammadiyah memonopoli pendidikan formal, bukan hanya pendidikan pola keagamaan tradisional. Maka ketika Indonesia merdeka, sumber daya insani yang memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan, terhadap pengelolaan politik, terhadap pengelolaan pemerintahan, terhadap pengelolaan teknokrasi, banyak lahir kader-kader Muhammadiyah. Dan di dalamnya pasti yang berkontribusi besar adalah kader Aisyah. Tadi yang mewakili PW Muhammadiyah menyampaikan pada saya, mudah-mudahan Kang Deddy menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Amin. Padahal dari namanya juga sudah jelas Kang KDM, Kang Deddy Muhammadiyah. KDM yang kedua adalah Kang Deddy mencari istri di Aisyah. Siapa tahu mengikuti perjalanan Bung Karno ketika Bengkulu mendapatkan Ibu Fatmawati. Dan ternyata tadi berbaris di depan itu calon-calon istrinya. Angkat nagang belang, bangun taya karingrang, nganggo sinjang di lambang,
Ternyata Nini di depan KDM pengen lebih mojang. Dan saya memahami itu. Bikin angklung di depan KDM pasti ada maksudnya. Nanti saya nitip 20 juta buat angklung. Dan nanti saya nitip 100 juta untuk Aisyah. Nggak usah menunggu dulu hibah, harus dimasukin di APBD lah. Namanya duda kan, biaya operasionalnya masih cukup untuk membangun. Makanya doakan saja saya untuk tidak punya istri sampai 2029. Kenapa? Kalau punya istri nanti istrinya pelit, tiap saya nyumbang datang ke rumah ribut terus. Itu duit bagi-bagi terus. Iya, Pak Bupati, Pak Kapolres, kemudian Ibu Pimpinan Pusat Aisyah. Garut itu sebuah kabupaten yang memiliki legenda multi talent. Apa sih yang tidak ada di Garut? Domba numpang alusna domba, jeruk numpang alusna jeruk, tembakau numpang alusna tembakau, gunung numpang enahna gunung, dodol numpang enahna dodol. Cari Chaplin aja datang ke sini. Kemudian dari sisi aspek perjalanan Muhammadiyah, maka termasuk cerita hantu. Dia dari Jogja terus ke Garut terus ke Sumatera Barat. Artinya kalau di Garut sudah menjadi basicnya Aisyah, basicnya Muhammadiyah, dan basicnya kelompok ormas Islam, semestinya seluruh masalah Garut itu selesai. Tidak boleh ada angka kemiskinan yang tinggi di Garut, karena orang-orangnya sudah berakhlakul karimah. Sudah satu karakter perjuangan dengan perjuangannya Muhammadiyah. Selesai. Tidak mesti lagi di Garut ada stunting. Tidak mesti lagi di Garut ada buta huruf, baik buta huruf Latin maupun buta huruf Al-Quran. Tidak mesti lagi di Garut ada tawuran. Tidak mesti di Garut ada Jagger. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa saya ngajak pada seluruh ormas, baik ormas keagamaan maupun non keagamaan, mari kita melangkah pada hal yang lebih nyata. Kalau kita terus melakukan pembinaan di internal organisasi kita, perasaan manfaatnya terbatas. Ngajak lansia, pokoknya ibu-ibu hindari perzinahan ke lansia. Ini kan ajakan amarat ma'ruf nahi munkarnya disampaikan pada orang-orang yang sudah semestinya tidak diajak. Kata ibu-ibu teh, aing mah tong boro make sinjang da karajang teu daekeun. Kan menjadi tidak makna. Ngajak lagi keluarga besar Muhammadiyah, pokoknya Muhammadiyah jangan tawuran. Muhammadiyah mah ormas yang tidak pernah tawuran. Di internal organisasi tidak pernah tawuran ketika muktamar. Betul enggak? Enggak pernah. Pergantian kepemimpinan berlangsung secara sistemik, dan yang paling penting adalah ngelola duitnya triliun-triliun, asetnya triliun-triliun, tapi pimpinan Muhammadiyah mah kitu sederhana. Untuk itu Aisyah gak usah lagi minta hibah, sudah triliun-triliun. Jangan. Apa juga nggak ada manfaat. Yang harus diberesin siapa sih?
Yang harus diberesin anak-anak yang ibunya jadi TKI, tiap hari kekurangan kasih sayang, bawa celurit. Yang harus diberesin siapa? Anak-anak perempuan yang broken home, tiap hari nongkrong di luar, pulang jam 12. Nanti Aisyah itu turun, samperin anak-anak yang nongkrong, peluk penuh cinta, ajakin ke majelis, anterin pulang. Kalau orang tuanya tidak ada, biarkan ibu-ibu Aisyah menjadi ibu-ibu angkat dari anak-anak yang broken home. Biar saya menjadi anak angkat dari lansia Muhammadiyah. Dipanggil mana? Kemarin. Ini yang harus diselesaikan. Sehingga gubernur concern di mana sih sekarang? Gubernur concern di menyelesaikan seluruh problem ini. Anak-anak tawuran ya sudah, cara terbaik adalah balak militer, berhasil. Tapi setelah barak saya beragu. Kenapa? Setelah barak saya tahu problematika. Ada anak yang setelah barak tidak ada orang tuanya yang jemput. Dia nangis. Kenapa bapakmu nggak jemput? Bapak sudah pisah sama ibu. Kenapa nggak jemput dua-duanya? Mungkin sudah tidak memerlukan saya lagi. Ini. Setelah itu apalagi ditemukan anak-anak yang sudah jadi LGBT. Ini gak bisa kembali ke kampungnya. Kalau kembali ke kampungnya, nanti dia masuk lagi dalam habitatnya. Ini harus selesai. Apalagi anak yang sudah punya penyakit HIV. Anak lagi, apalagi yang lesbi. Lihat pidato. Ini yang harus kita dakwahi. Caranya, selesaikan problemnya. Dia kurang kasih sayang, semuanya harus kita lakukan. Ini tantangan terberat kita saat ini. Untuk itu mercusuar organisasi sudah luar biasa. Tapi kita menyelesaikan substansi itu yang harus diselesaikan hari ini. Makanya saya terus. Maka saya bagi. Ini di sini kamu pegang ini ya. Kamu urus ini ya, kamu urus dia ya, kamu urus dia ya. Ini yang harus. Selamat datang Ketua PW Muhammadiyah. Ini termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bangga Pak. Ini yang harus diselesaikan. Untuk itu gerakan ini nanti harus terintegrasi. Saya minta nanti Aisyah membuat MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ikut sama-sama menyelesaikan anak-anak laki-laki dan perempuan yang mengalami problem psikologi dan psikologi lingkungan. Nanti ada biaya. Yang berikutnya apalagi? Hari ini kan gubernur ribut urusan pendidikan. Orang tiap hari ribut di pendaftaran siswa, dibikin online. Rame lagi. Kenapa rame? Anaknya pengen masuk, ya nantinya banyak. Kita ribut di perbaikan sistem online-nya. Istilahnya dari mulai PCMB, SPMB, ribut di online-nya. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah siswa ingin sekolah, semuanya yang tidak mampu pengennya ke sekolah negeri karena gratis. Jadi kalau ingin menyelesaikan, kita bikin prasmanan, jatah makannya hanya 300 orang. Sistemnya udah bagus, dibikin tiket, ngebaris ke belakang, yang ngantrinya 1000. Ya habis 300. Yang kesananya ya ribut lagi. Kenapa? Sudah ngantri capek, tidak kebagian makan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Bikin antrian, tapi jumlah porsinya harus sama dengan jumlah antrian. Untuk itu, gubernur tahun ini bertekad apa? Jangan ngaku jadi gubernur Jawa Barat, membiarkan anak-anak miskin tidak sekolah. Ini pengingkaran terhadap salah.
Karena Pak Kiai kan menyampaikan tadi aro'aital ladzi yukadibu bidin fadzalikal ladzi yad'u liyatim wala yaudu ala ta'amil miskin. Apa problem di situ? Bagi saya gubernur, menegakkan sholatnya adalah menyelesaikan masalah kemiskinan dan menyelesaikan masalah problem anak-anak yatim. Tugas gubernur itu sudah. Anak-anak miskin dan anak yatim di mana? Tuh ada di 70.000 antrian yang berpotensi tidak diterima di sekolah negeri. Bagaimana caranya? Ya sudah, mari kita bersama-sama anak ini harus bisa sekolah dimanapun, baik di Muhammadiyah, di Persib, di NU, di sekolah manapun kita siapkan beasiswanya. Kang Deddy itu kekecilan, kita bertahap. Duit Jawa Barat juga makin sini makin kecil. Tugas gubernurnya makin banyak. Kita ingin beresin infrastruktur jalan, kita ingin beresin infrastruktur irigasi, kita ingin beresin rumah rakyat miskin, kita ingin beresin stunting, kita ingin beresin kematian ibu dan anak karena melahirkan. Kita ingin beresin itu dengan alokasi yang semakin berat. Kita sudah terpotong dalam 2 tahun ini 3,6 triliun. Mimpin saya 31, sebelum saya 37 triliun. Saya mimpin 31 triliun. 1 tahun saya mimpin tinggal 28 triliun. Tapi hasil menurut saya lebih baik dibanding yang 37 triliun dulu. Ya efeknya apa ya? Hibah saya potong. Kenapa dipotong? Kan ada yang lebih wajib. Apa itu? Ini yang menjadi kewajiban negara. Jadi saya nggak mau kepujian. Biar saya kelihatan warga Muhammadiyah. Saya kasih hibah yang sebesar-besarnya, bukan Deddy Mulyadi. Kenapa? Muhammadiyah akan merasa bangga melihat saya ketika jalannya pada bagus, rumah rakyatnya terurus, rakyatnya setiap hari diberikan pelindungan. Ingat, di Provinsi Jawa Barat ada 200 pengacara free yang melayani warga dalam setiap waktu. Ini kita. Kenapa? Kita ingin menegakkan Muhammadiyah. Apa itu? Membela orang-orang kecil. Prinsip. Untuk itu saya tidak ngambil jadi gubernur kepujian. Nah, terserah. Mau dicaci makin diboleh. Nggak ada masalah. Kenapa? Mungkin gubernur yang setiap hari dicibir dan dicaci maki saya. Kenapa? Karena saya ajak berpikir. Karena saya melawan siapapun yang itu dia menikmati konsensi dari APBD dalam setiap waktu dari tahun ke tahun. Ingat loh, dana hibah provinsi itu 1 triliun dulu. Bahkan 1,2 triliun. Bahkan pernah mencapai 11 triliun. Pada saat Provinsi Jawa Barat pinjam dana PEN, Provinsi Jawa Barat hibahnya 11 triliun. Satu sisi uangnya dihibahkan, tapi sisi lain pemerintah provinsi pinjam uang. Apa dampaknya? Kita nyicil tiap tahun 600 miliar. Jadi Al-Jabar itu dicicil pembayarannya sampai sekarang lewat dana PEN. Itu masjid yang dipakai selfie itu tiap tahun saya harus ya kan ya datang ke situ kan kebanyakan selfie. Itu kita nyicilnya 600 miliar setahun. Jadi bukan uang 8 sudah dipotong lagi dana PEN 600. Kita cuma 27,5. Lumayan bisa begini. Nah, bagaimana Pak Bupati untuk mengembalikan masyarakat yang tertata? Kuncinya satu, kebersihan. Dimulai. Maka mata saya selalu tertuju. Begitu lewat sepanjang Garut, bangunan liar dan kumuh banyak banget. Saya langsung panggil kepala PU wilayah Garutnya, provinsi. Habis ini bareng sama saya. Dalam waktu 2 minggu ke depan harus bersih. Puncak sudah bersih, Bandung sudah mulai bersih, Bekasi sudah saya bereskan. Semua, pokoknya Jawa Barat akan saya rapihkan. Kenapa? Karena ini daerah kalau sudah bersih rezekinya banyak. Rezeki apa? Investasi akan baik. Apalagi wisata akan baik. Apalagi berbagai problem akan selesai. Kenapa saya suka galak sama truk yang odol? Kenapa? Dia merugikan orang lain, dia mengambil hak orang lain. Mau kesini tadi macet, macetnya panjang. Kenapa? Truk patah pernya. Kenapa patah pernya?
muatannya gede, jalanan aja panjang. Di panjang itu ada ambulan. Bagaimana kalau ambulan tuh mau masuk rumah sakit dalam keadaan darurat? Dia bisa meninggal di jalan gara-gara truk patah asnya. Untuk itu negara harus bareng menyelesaikannya. Kan katanya kita ingin masyarakat yang madani. Ciri masyarakat yang madani itu adalah lembur kaurus kota katata, itu masyarakat madani. Jalannya bersih, tertib, mobilnya sesuai aturan, sopirnya sejahtera, drainasenya tertata, lampu PJU-nya nyala, setiap yang lewat penuh dengan senyuman. Sekarang truknya diporsir untuk apa? Overload. Kenapa? Kalau tidak overload, dia tidak bisa uang lebih 200.000 ke rumah. Kenapa? Karena oleh pimpinan transnya yang punya mobilnya, dia sudah dipatok. Kamu sekian. Kenapa? Dia ngejar hutang bank. Banknya bunganya tinggi. Sehingga semua orang depresi. Yang punya truknya depresi, sopir truknya depresi, yang punya tambangnya depresi, yang di jalannya depresi. Semuanya ya jadi daerah Gilma Gerok habis. Makanya mindset saya beda dengan orang memahami Islam. Saya tuh beda. Orang formal, saya enggak, saya substansial. Kalau ingin mewujudkan Jawa Barat daerah yang Islami, ya gampang. Orang yang sakit diobati, orang yang miskin disantuni, anak-anak dicerdaskan, infrastruktur jalan terurus, air bersih mengalir, sawah-sawah menghijau, gunung terurus, lembah tertata. Ini menjadi daerah indah, latihan masuk surga. Kenapa? Surga adalah hamparan taman yang indah, yaitu Garut. Jadi orang Garut itu nanti kalau sudah masuk surga nanti udah biasa terlatih. Kenapa? Gunung di Garut indah, pantai di Garut indah, sungai di Garut indah, perkebunan teh indah. Ngan kadang-kadang juga mana galak reka pantai di Kadek. Karena bener masalah tiket, emosi. Kenapa? Ini harus segera dibenahi, dibereskan. Ini dulu saya berulang-ulang ngomong, dulu orang Garut jagoannya di Tanjung Priok, orang Garut jagoannya di Bandung. Nah, preman pensiun itu judul orang Garut. Nah, sekarang harus dirubah paradigma itu. Kenapa? Karena Garut pusatnya ekosistem, Garut pusatnya orang-orang pandai, profesor, doktor, pejabat, jenderal, banyak lahir di Garut. Dan sekarang bupatinya kiai asli. Ini mah imitasi. Nah, ini yang harus dilakukan bersama. Untuk itu saya mengajak, berterima kasih. Ada sekian puluh ribu, sekian ratus ribu warga Jawa Barat yang itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk dicerdaskan, sudah dicerdaskan oleh Aisyah. Ada lansia yang itu tanggung jawab provinsi, sekarang sudah diurus oleh Aisyah. Saya itu kalau lihat lansia itu suka ingat ke rumah. Rumah saya itu udah halamannya sawah. Di sawah itu ada, di antara sawah saya ada sawahnya Mak Eroh. Mak Eroh tuh usianya ada 89, bongkok begini. Jam 5 dini hari, saya jam 5 itu biasa sudah lari. Itu kebiasaan saya. Jadi tadi pagi saya cepat gerakan saya, memang saya jam 5, jam 4 tuh saya udah mandi. Namanya duga kan, jadi tidurnya tidak bisa nyenyak, itu guling gas. Nah jam 5 ketika saya lari itu Mak Ero tuh sudah bawa arit. Itu lansia. Hebat, saya bilang, ini yang membuat dia panjang umur. Nah ini yang harus terus dibangun. Untuk itu mudah-mudahan Milad hari ini memberikan warna baru, spirit baru. Amin. Kan kalau saya istri baru. Nah, mudah-mudahan.
Ya sudah, Bu, tenang, Bu, tenang. Saya nggak boleh, kalau di saya berani ngomong, istri di sini di rumah nggak berani. Kenapa? Karena ada yang ngejerit di sampingnya nih yang temenan. Kenapa nggak boleh? Ayah itu punya Hyang, bukan punya siapapun. Oke, aman. Nah, jadi ini dan anak saya tadi saya masih, kamu di mana, Say? Lagi latihan ya? Besok samen. Besok anak saya kenaikan kelas samen. Jadi ya komunikasi di jalan, dia ngucapin, ayah kenapa pagi nggak ketemu Hyang? Kan udah berangkat duluan. Ya hati-hati di jalan sayang. Itu anak saya. Jadi ya sudahlah, nggak perlu istri lagi, cukup sama Hyang aja. Dapat sayang tiap hari. Nah, ini yang dilakukan. Untuk itu, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang memberikan harapan. Dan saya habis ini mau langsung, karena harus ada pertemuan dengan para kepala sekolah swasta yang nanti akan menampung 70.000 sampai 80.000 anak-anak Jawa Barat. Karena saya ingin semua yang mendaftar di SPMB semuanya nanti sekolah, tidak boleh ada yang tidak sekolah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terus membangun silaturahmi di antara kita. Salam buat seluruh keluarga Aisyah dimanapun berada, baik yang ada di sini maupun ada di rumah, yang melihat online, yang lihat TV Muhammadiyah. Semangat terus, KDM tetap KDD Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu rahayu.